Semut di seberang lautan tak kelihatan. Gak jadi pelupuk mata. Tuh. Iya kan? Kesalahan orang lain biar kecil banget, biar jauh banget dicari, terus dikorek terus. Kesalahan sendiri, keburukan sendiri di depan mata nggak kelihatan. Penyakit hati kita nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Yang kami hormati guru kita Al-Ustaz Ki Haji Salbini Muhammad Salbini LCMA. Yang kami hormati para jamaah pengajian malam Senin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji serta subhan Allah Subhanahu wa Ta'ala marilah sama-sama senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena kehendaknya, karena iradahnya kita semua masih bisa melangkahkan kaki kita dalam rangka mengharapkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa memberikan syafaatnya kepada kita umatnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah pengajian Senin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kita tadi sudah baca Al-Quran, kalamullah, mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang setiap hurufnya, yang kita baca setiap hurufnya mendatangkan pahala dan keberkahan untuk kita semua, yang bukan cuma baca aja, dengerinnya aja mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan menuju kebaikan. Karena berat, ada orang yang berat melangkahkan kakinya ke pengajian. Orang di antara kita nih, walaupun semuanya datang kemari, pahalanya bisa jadi beda-beda. Ada yang datang, wah, gua harus datang duluan. Karena apa? Kalau nggak ada yang datang duluan, bisa-bisa yang belakang datang juga. Gitu tuh. Ada juga yang datangnya, gua lihat dulu siapa nih yang datang? Siapa yang datang? Bayangin aja kalau kita semuanya begitu nih, nggak pernah ngaji, iya nggak? Bang Heri ngeliat Bang Dahlan, padahal belum kelihatan, Dahlan belum kuat. Kata Bang Dahlan, padahal si Heri berjalan. Kata Bang Jegot, belum ada keluar, udah kita tunggu aja dulu. Kata Pak Bang Diding, ya nggak pada ngaji kayak gini mah. Akhirnya semuanya kagak datang tuh. Lah kagak ada guru, gurunya kagak datang. Kita baca di WA, yang satu izin lagi kurang enak badan, yang satu izin lagi kecapean. Ada yang satu malah baru dikit datang juga. Udah nyampe sini gue liatin, nggak datang lagi nih, pengkor.
Tuh begitu tuh. Akhirnya apa, pahalanya bisa jadi kita beda-beda. Padahal mani ada nih satu orang datang duluan nih, ya kan? Sama di masjid, di musola juga begitu. Ada datang banyak, gue duduk speaker, gue panggilin orang-orang sambil gue baca selawatan. Nah, itu bisa jadi pahalanya besaran dia daripada yang lain. Nah itu semua yang kita lakukan pasti ada nilai ibadahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, ada suatu hadis Sittatun asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang kalau kita lakukan ini nih bisa menghancurkan amal-amal ibadah kita. Hancur pahala ibadah kita. Pahala sholat kita bisa nggak ada apa-apanya. Pahala haji kita bisa jadi habis. Semuanya ibadah-ibadah pahalanya bisa habis lantaran dengan 6 macam ini. Makanya bisa jadi kita harusnya jangan sampai melakukan hal-hal ini yang nanti bisa menghancurkan pahala-pahala ibadah kita. Percuma kita ibadah kalau pahalanya hancur. Percuma kita ibadah kalau pahalanya hangus, hilang semuanya. Kita pikir kita udah hebat banget, udah ngaji cakep banget, ibadah gue cakep banget, udah sholat udah. Tapi hati-hati, ternyata pahalanya di hadapan Allah tidak ada. Apa itu? Salah satunya al-istiqalu bi uyubil khalq. Sibuk banget cari-cari aib orang lain. Sibuk repot banget cari-cari keburukan orang lain. Buat apa? Buat bahan gibah, buat diomongin ke orang lain. Nyari terus nyari. Bahasanya enggak apa-apa. Gue denger begini ya. Katanya sih ini begini ya. Tuh begitu tuh mulanya tuh. Akhirnya orang berarti nyambung terus. Malah sudah ditambah-tambah. Kan begitu. Kalau duit dikirim-kirim, makin lama makin sedikit tuh. Ya kan? Ini dana nih dari pemerintah. Kita ngasih proposal turun 500 juta. Nyampe di orang kampung berapa duit? Iya enggak? Bisa hilang. Tapi kalau omongan makin lama makin bas, makin banyak tuh ditambahin lagi. Iya Pak, emang begini, emang bener. Itu orang yang sibuk mencari-cari aib orang lain, repot banget. Sehingga apa benar kata Oma Irama? Apa? Ya kan? Semut di seberang lautan tak kelihatan. Gak jadi pelupuk mata. Tuh. Iya kan? Kesalahan orang lain biar kecil banget, biar jauh banget dicari, terus dikorek terus. Kesalahan sendiri, keburukan sendiri di depan mata nggak kelihatan. Penyakit hati kita nggak kelihatan. Ya kan? Nah itu tuh. Yang kedua, wahubbud dunya, wa qaswatul qalb, keras hati. Ini kita keras hati. Orang yang hatinya keras sulit banget menerima nasihat. Orang yang hatinya keras sulit banget menerima pendapat orang lain. Pokoknya pendapat orang lain gak ada yang benar. Pendapat dia aja pengen dengerin. Orang lain masalah semua, yang benar cuma dia doang. Tuh orang yang penyakit hatinya keras. Nah ini hati-hati nih kita. Orang yang hatinya keras nih biasanya susah terima. Ya kan? Kata Ustadz begini, ya Ustadz ngomong doang tuh. Itu orang hatinya keras tuh. Kata Ustadz, kata Kiai begini, ya emang bisa banget ngomong begitu. Ustadz bisa banget ngomong begitu. Lah kan kita udah rasain lah. Tuh hatinya keras, nggak mau terima.
Lah Ustaz mah enak banget dia mah, ya kan? Berkata banyak, dapat amplop tuh. Lah kita nih yang lagi orang punya beras, hatinya keras, susah banget terima pendapat orang. Ya kan, boro-boro dengerin nasihat orang. Pendapat orang gak ada yang benar, dia doang yang paling benar. Merasa dirinya orang yang paling benar. Siapa yang ngajar di sana? Dia tuh yang ngajar sana. Ya gue mah kalau dia ngajar gue malas dengerin. Gue mah kalau bukan Habib ini nih gak bakal gue dengerin. Tuh, pilih-pilih. Ada orang yang begitu. Ngaji pilih-pilih banget. Ada yang pilih-pilih banget, ngajinya malah diikutin. Gue mah kalau bukan kiai ini gak bakal gue dengerin dah. Tapi lu kesana ngaji berapa kali udah? Nah itu yang gak belum sempet tuh. Tuh, cuma banding-bandingin guru doang. Ngajinya mah kagak dikerjain. Kita ada yang kayak gitu. Yang ketiga selanjutnya, wahubbud dunya, cinta sama dunia berlebihan. Hingga ini yang salah satunya bisa menghancurkan pahala ibadah kita. Demen sama dunianya berlebihan. Sampai-sampai semuanya dicari buat dunia tuh. Akhirat dilupain. Buat dunia diduluin, akhirat di belakangnya. Kalau di belakangnya lama-lama akhirnya nggak dikerjain tuh akhirat. Padahal mestinya masih imbang. Agama juga nggak maksain orang, lu ibadah jadi ibadah, dunia lupain, nggak ada. Ya kan? Justru carilah, makanya ada doanya kan, carilah untuk kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Doanya kan begitu kan diajar sama kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita disuruh mohon kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Boleh kita sembahyang, dunia juga jangan lupain. Waktunya kerja ya kerja, waktunya ibadah ya ibadah. Ya kan? Ada yang doa mereka gak mau kerja. Doa nih di masjid, orang-orang jam 6 udah pada pulang. Dia nyampe jam 10 masih belum pulang juga. Doa doa. Nyampe gak kerja. Salah juga. Kenapa? Allah tidak akan menurunkan emas dan perak dari langit, kan gitu ya. Dulu ada sahabat gitu loh. Bersiang masih doa aja doa. Dibilangin sama sahabat Abu Bakar, kamu ngapain doa? Minta sama Allah. Apa katanya? Allah tidak akan menurunkan emas dan perak dari langit. Kerja, kita disuruh kerja. Ya. Nah. Tapi juga jangan berlebihan, ada kerja mulu. Waktunya aja kagak berhenti, nanggung. Padahal mah kagak bunyi tuh HP. HP kagak bunyi. Ya. Tapi waktunya makan lo berhenti hidup. Kita gitu kan tuh. Saya ngerasain tuh begitu. Giliran makan lo hidup. Oh ya makan tuh penting, kesehatan penting. Giliran sholat mah entar pura-pura baik. Baru aja. Ya baru komat. Udah 2:30 baru berhenti. Itu juga karena banyak empes. Mampir di lay motor ditinggal baru nggak nyari musola. Lain tiga lagi, gua mau sholat dulu. Ya dari tadi ngapain bang? Tuh, tanggung kita. Udah 2:30 bukannya sholat, dapat penumpang. Handphone bunyi, lenting. Bunyi tuh handphone. Yang kan ada tarik kan dibuang sayang, dilempar sayang ini. Tuh banyak tuh kayak gitu. Makanya dari tadi jangan dipura-purain. Waktunya emang Allah udah kasih sama kita. Kenapa? Kalau orang terlalu cinta sama dunia, segala cara dilakukan. Ada orang pengen dapat PNS, apaan baik dikerjain, dia enggak. Nyuap dah. Padahal bayar gaji orang berapa? Disuap, minta 100 juta dikasih, mobil dijual, pengen dapat, ya enggak? Kan nggak boleh kan? Menyuap. Nah,
Tahu? Kenapa? Akhirnya orang terlalu cinta sama dunia tuh. Akhirnya apa? Korupsi. Emang itu orang korupsi orang kekurangan duit? Kagak. Banyakkan dia duit mah. Jabatan dia punya, gaji dia gede, fasilitas dia dapat, masih korupsi juga. Itu adalah orang yang terlalu cinta sama dunia. Ya. Kurang apa coba orang udah punya jabatan masih nyari baik, yang haram masih dicari, padahal yang halal dia udah punya. Makanya akhirnya gara-gara dia cari-cari yang haram, yang halal juga hilang tuh. Makanya kita mau rezekinya segitu, udah itu baik kita mood. Emang rezekinya udah segitu, itu baik kita syukurin. Jangan pakai nyari-nyari. Emang yang namanya saya di luar gaji itu emang lebih enak, Pak. Ini kita udah punya gaji nih, setiap bulan 500.000. Ada yang ngasih tips, ya, ada obyekan 250.000. Itu lebih kecil padahal, tapi rasanya enak banget. Di luar gaji. Emang begitu tuh bawaannya. Padahal gara-gara di luar gaji itu, yang di gaji kita bisa hilang. Pas kita ketahuan dipecat kita. Terus selanjutnya adalah wakilatul haya. Sedikit rasa malunya. Orang ini adalah salah satu sifat yang akan menghancurkan pahala-pahala kita. Hancur ibadah kita, hancur pahala ibadah kita. Apa? Rasa malunya kagak ada. Apa orang yang rasa malunya kagak ada, apa aja dikerjain, yang penting dia dapat. Ya ngikutin omongan Ustaz kagak ada duitnya, bang dia ngerasain lapar kayak kita. Tuh akhirnya apa pun dikerjain, nyolong diambil. Ya. Orang yang rasa malunya hilang, haram dia kerjain juga. Udah gak mikirin orang lain, udah gak mikirin pendapat orang lain, udah gak mikirin dosa. Allah aja ditinggalin. Kenapa? Rasa malunya udah hilang. Makanya ada hadis kan, al haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian dari iman. Orang yang masih punya iman, rasa malunya masih ada. Aku malu nih kalau begini. Masa gue tinggal di kampung Ustaz ada banyak banget gue ngerjain kayak gini. Malu. Apa kata tetangga gue kalau gue begini? Itu rasa malunya harus ada. Tapi orang yang udah gak punya rasa malu, apaan aja dikerjain udah cuek beda. Ya enggak? Lanjang bulat di depan orang udah kagak punya rasa malu. Ya enggak? Apalagi kita malunya kepada Allah. Malu loh kalau begini. Ya enggak? Tuhan udah ngasih banyak banget sama kita. Tuhan udah ngasih kehidupan sama kita. Masa gue masih maksiat aja sih? Iya enggak? Motor ya? Kayak kemarin enggak? Orang yang masih punya rasa malu, maka dia masih mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus selanjutnya watul amal, panjang angan-angan, menghitung jikalau andai kata. Coba ya gue kalau begini nih, panjang banget angan-angan tuh, ya kan? Pikirannya udah jauh ke langit, kakinya masih nempel di bumi, cita-citanya kepanjangan. Gue kalau kerja kayak gini nih, kalau gue nyalek, wah luar biasa nih. Gue bisa tuh angan-angannya panjangan, padahal masa RT gak dikenal sama dia. Kalau calon benar orang ya, tuh kepanjangan cita-cita terlalu tinggi, sehingga apa? Terlalu banyak menghayal. Ya kan? Coba ya kalau begini ya, enak kali begini. Ya. Emang rumah pas-pasan, tinggal di kampung pas-pasan, ngeliat artis. Coba ya, itu Desi Ratnasari mau sama gua. Iya enggak? Terus masih boleh itu. Lah kata Bu Ida kagak, itu panjang angan-angan cerita kagak. Ya kan? Udah ketemu juga belum mau dia.
jauh kita mah. Oh. Maka terlalu panjang angan-angan sehingga menghayal terus. Yang selanjutnya adalah wa zalimul la yambagi, zalim yang tidak terbatas. Zalim orang, aniaya orang. Apaan aja dizalimi. Yang orang lain saudara masih dizalimin. Jangankan orang lain, saudara sendiri masih dizalimin. Kita kadang gitu tuh, iya enggak? Sama saudara, padahal udah dibagi-bagi, masih tuh. Kayaknya orang pantas juga banyak tuh, mendingan buat gua. Padahal dibagi-bagi tuh, zalim tuh, hati-hati. Nah, urusan apa aja? Ya, urusan tanah, urusan harta, segala macam. Ya, padahal dibagi-bagi masih ingin kita mau ngambil, mau menghakui hak orang lain. Hati-hati tuh kita kadang-kadang. Ya, jangan sampai kita mendolimi, dolim terhadap orang lain. Dan bisa jadi orang yang kita dolimi itu doa sama Allah. Dia nggak bisa balas, tapi dia doa sama Allah. Hati-hati. Salah satu orang yang doanya diterima, tidak tertolak oleh Allah. Apa? Dakwatul mazlum. Doa orang yang terdolimi. Ya Allah, saya didolimi orang. Saya nggak bisa balas. Saya cuma mengharapkan Engkau, keadilan dari Engkau, ya Allah. Oh, bisa jadi langsung terima oleh Allah tuh. Doa orang yang didolimi. Hati-hati kita. Kita bisa ngecakin orang, bisa bullying orang, bisa ngambil hak orang. Orang lain gak bisa balas, dia cuma doa sama Allah. Doanya tidak tertolak, diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang balas, hati-hati, Pak. Ya. Kita ngambil hak orang, tanah misalnya sejengkal aja. Itu kalau dalam penjelasan mah, itu bukan cuma sejengkalnya, tapi dihitung 7 lapis ke bawah. Kalau di bawah masih ada emasnya, itu dihitung oleh Allah. Emasnya ambil. Hati-hati. Waktu ngaji mau sedamin dulu, malu begitu. Hati-hati tuh. Ini sejengkal kita ambil nih. Tapi sejengkal ke bawahnya, berapa 7 lapis bumi, itu bisa jadi makin banyak isinya, makin banyak dosanya. Dan di bawahnya ada emasnya misalnya. Emasnya dihitung sama juga kita ngambil emas orang. Ke bawahnya ada harta karun, bisa jadi itu hak milik orang lain. Itu begitu dulu waktu ngaji sama almarhum. Hak orang lain kita ambil, doa gitu, itu membuat zolim. Yang gak penting-penting apa aja jadi berbuat zolim. Ngomongin orang juga zolim. Ya, semuanya jadi buat zolim dari orang lain. Hati-hati, semua perbuatan-perbuatan ini bisa menghancurkan pahala-pahala ibadah kita. Ibadah yang kita bangga-banggakan akhirnya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Makanya mungkin ini yang disebut muflis, orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pernah kita bahas sebelumnya. Hadirin sekalian berbahagia, mudah-mudahan yang sedikit ini ada hikmahnya untuk kita semua, untuk memperbaiki diri kita. Kita cakap banget, kita bercakap banget baca Al-Quran. Baca Al-Quran, ngaji terus. Tapi hati-hati, ada perbuatan-perbuatan kita yang bisa menghancurkan pahala-pahala ibadah kita, sehingga di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Di hadapan Allah tidak ada artinya apa-apa. Makanya tetap waspada dan berhati-hati. Segala sesuatunya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ada hitungannya. Kepada orang lain, kepada diri kita sendiri, bahkan terhadap diri kita sendiri, itu juga ada hitungannya. Itu jangan dikira kita, aku punya ini badan gua kayak apa juga. Itu termasuk jual beli diri sendiri tuh. Kalau ada orang lagi pada bunuh diri, mereka nanya bocah sekolahan, Pak Ustaz, bunuh diri berarti bunuh dong, kan buat tubuh kita sendiri. Nah, berbuat baik terhadap diri, berbuat buruk terhadap diri sendiri, itu juga dosa juga. Kenapa? Badan ini dari siapa? Dari Allah. Nanti kita kembalikan kepada Allah. Waktu Allah ngasih kita, kita punya dosa enggak?
Waktu kita terlahir di muka bumi punya dosa apa enggak? Nanti kita kembali ke hadapan Allah, harusnya jangan sampai ada dosa. Itu tugas kita tuh di dunia. Kembalikan ruh kita, jasad kita kepada Allah, kembali seperti orang baru dilahir. Makanya kita disuruh banyak ibadah, disuruh banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Banyak istighfar. Sekarang udah balikin, dikasih sama Allah dalam keadaan suci nih, bersih, nggak ada dosa. Kita balikin dosa kita lagi berjubel, lagi banyak-banyaknya. Marah nggak Allah? Lah marah lah. Kita dilahir dalam keadaan suci, dibalikin sama Allah kotor banget. Hati-hati, tugas kita sekarang adalah membersihkan diri kita. Minimal jangan ada dosa. Minimal jangan ada dosa. Makanya dengan memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Kan gak pemater. Lagi naik motor tuh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah banyak banget kita. Sampai naik motor nih, dari sini nyampe Sudirman udah berapa ratus itu, astagfirullah. Kerjaan selesai, pahala dapat, dosa habis. Nggak ada dosa-dosa segede apapun yang nggak dihapuskan oleh Allah. Segede apapun dosa kita, kalau dihantam terus dengan istighfar, habis juga tuh dosa. Sekecil apapun dosa, kalau kita kerjain terus menerus, akan numpuk-numpuk jadi dosa besar. Jadi banyak dosa kita. Makanya sering-sering membaca istighfar. Makanya saya ini kan, saya istiqomahin sehari 1000 kali, tahlil 1000, selawat 1000, sama istighfar 1000. Ambil lagi Bang Eri, ya kan? Kemarin kita sudah selawat, udah tahlil, kita tambahin langsung banyak waktu nih, istighfar aja. Kalau perlu tuh yang kayak cincin yang lepas-lepas, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, udah 1000 udah. Jangan dikasih istighfar, yang tahlil dihilangin. Dikasih tahlil, sholawat hilang. Gimana sih ini? Ya. Nah, mudah-mudahan nih banyak untuk kita semua. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.